Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada maksud apapun dalam sisi konten yang kita buat ini terlepas dari kegelisahan kita saja melihat para orang-orang hebat. Kita sebut namanya ya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo seperti itu. Dengan historis mereka memiliki gelar akademik. Kita tidak tahu apakah memang, tidak tahu ya, kalau masalah prediksi ini jadi salah ucap nggak nanti ya, tapi ini dalam sisi prediksi aja lah ya, dengan kita lihat kontennya saat ini yang beliau-beliau ini pada kesana kemari mencari masalah baru. Sorry to say kenapa kami sampaikan masalah baru, karena kalau sudah on the track, sudah banyak disampaikan juga oleh lawan bicaranya mengenai ijazah, please concern saja pada ijazah dan fight di pengadilan. Enough. Tanpa harus mengulik-ngulik lembaga yang kita cintai, pendidikan World Class University, UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi sorry to say, kalau mereka menggaungkan alumni UGM dan dari sisi jadinya kita lihat sepak terjangnya, tindak tanduknya seperti itu, apakah jadinya ini representasi dari karakter alumni yang katanya asli UGM seperti itu? Asli ya, kita tidak nafikan itu. Yang kita katakan ini, apakah mereka belajar di UGM membentuk attitude ataupun sikap, bahasanya lagi tindak tanduk, menyikapi suatu permasalahan seperti ini adanya. Ya, kalau saya sampaikan secara personal ya, mungkin beliau-beliau ini agak sedikit frontal seperti itu ya, dan ada sisi keberanian yang kita harus acungi jempol seperti itu ya. Tidak nafikan itu seperti itu. Karena yang dilawan ini, berkas yang diulik ini mantan presiden 2 periode loh. 2 periode. Ini kontennya agak panjang ya. Karena agak serius juga kita nyebutkan nama sudah. Jadi, dan mantan presiden ini sekarang anaknya juga itu menjadi wakil presiden saat ini. Presiden Prabowo. Wakil Presiden Prabowo dia. Dan bahwasanya kalau dilihat dari sekarang, kalau kita timbang-timbang positioning ya, kalau kita ngomong RRT apa katanya, Roy, Rismond, Tifa gitu ya, para dokter ini, sorry to say memang positioning Bapak Ibu sekarang ya agak kurang menguntungkan. Sorry to say. Positioning sekarang. Karena apa? Dengan mengulik dari ijazah ke skripsi, itu tandanya ada sesuatu hal yang memang sudah tahu kesalahannya. Kevalitan, ini sudah sering kita sampaikan ya, kevalitan data untuk menyampaikan hal-hal dalam sisi dokumen ini salah memang. Karena datanya diambil diteket dari media sosial, udah salah. Dan berkuar-kuar macam-macam lah statementnya. Sudah menyebutkan nama. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang diulik lagi karena tidak confident, dapat lagi nih yang menjadi gaungannya. Skripsi. Tidak ada skripsi yang benar. Tidak ada ijazahnya yang ada ketika skripsinya belum selesai. Ya, apapun itu bahasanya seperti itu ya. Jadi gaungan mereka udah beda lagi tuh. Kalau skripsinya aja udah tidak benar, ya mana ada dia mau punya ijazah seperti itu ya. Nah, ini sekarang yang digaungkan. Udah tuh KKN. Sudah tuh ngulik lagi ke rektor. Salah statement rektor. Waduh. Namanya orang punya lidah keselempet. Ini saya menyampaikan bukan berarti
memihak-mihak, tidak, tapi ini gambaran kita bahwasanya positioning para RRT ini ya, Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa ini agak kurang menguntungkan nih. Apapun itu. Karena apa, memang yang dilakukan luar biasa. Makanya kita bilang mereka memiliki aktivitas dan keberanian untuk mengulik kasus ini. Kita acungin jempol, berani sekali. Mau bersusah payah kesana kemari, talkshow kayak apa, akhirnya berapa kali, ataupun menggeruduk UGM ya, selalu menggeruduk UGM. Sekarang yang mau dikasuskan UGM juga, ataupun pejabatnya itu di sana, kemungkinan seperti itu ya. Jadi kekhawatiran mereka pada saat kita lihat ada kontennya ya, mereka ini mau ditersangkakan, wah itu ya. Jadi harus UGM speak up. UGM sudah speak up, sudah menyampaikan keyakinannya bahwasanya Jokowi lulusan dari UGM. It will be done about speak up, mengenai ya apakah itu legitimasi ataupun legalitas. Jadi itu sudah melemahkan tuh, apalagi sudah diforensik oleh Mabes Polri ya Pak ya, gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya diulik lagi, oh itu yang ditampilkan, dipaparkan fotokopian, wah ada aja kayak gitu ya. Mengeluarkan buku yang kita sudah warning juga, ini nggak tahu ya, channel ini nggak sampai ke beliau ya. Jangan sampai apa yang ditulis itu karena sudah otentik ini bersifat adanya fake, adanya fitnah ataupun propaganda, apapun itu namanya, yang tidak menguntungkan pihak doktoral ini. Ya, kalau itu akan bisa menyebabkan ya saudara Gus Nur ataupun siapa itu yang sudah pernah juga terjadi hukumnya seperti itu ya. Beliau itu walaupun beliau pun ketika sudah keluar pun tetap mempermasalahkan, tidak terima karena memang juga kita tidak bisa nampilkan juga, katanya di ruang sidang juga tidak tampil ijazah mantan presiden itu. Jadi memang, tapi kita harus ketahui bahwasanya positioning kita katakan. Karena kalau mau dikejar-kejar lagi, banyak hal yang akan dan tidak akan pernah sampai. Kalau memang ini terungkap, misalkan partainya udah salah milih orang, berkas yang ada tim di situ, KPU-nya udah salah, mungkin kerjanya tidak memverifikasi validasi. Kalau mau diulik lagi, jadi negara salah. Kalau mau diulik terus, maksud kita menyampaikan ini cukuplah. Ataukah bahkan mungkin pada saat pengadilan sama-sama legowo, yang ini yang diulik-ulik berkasnya memberikan maaf, yang ini mengulik-ulik berkasnya dan mengeluarkan statement, sudah sekian banyak konten yang dibuat juga meminta maaf seperti itu, dan disitulah muaranya mungkin. Nah, jadi kata kunci pada konten hari ini yang kita sampaikan, apakah mereka harus ketemu dulu di pengadilan dan saling memberikan maaf ya, untuk memperlihatkan kenegarawanan mungkin, atau kan bahkan mungkin jalur hukum karena sudah didaftarkan dan tidak bisa kecuali akan keluar statement abolisi, atau bahkan kena hukum nih ya, pengurangan amnesti karena sudah kemana-mana. Karena kita pun mohon maaf sebagai alumni juga akan dipertanyakan, apakah seperti itu karakter dari orang-orang yang katanya asli alumni UGM akan membentuk karakter seperti itu. Apakah jadi pertanyaan, nggak adakah mereka kerjaan lain seperti itu? Dalam sisi keilmuan mereka, apakah mereka meneliti yang lainnya seperti itu? Oke, membuat buku, sekarang juga membuat konten ternyata ya, seperti itu ya. Jadi semoga ini yang kami sampaikan untuk juga menjadi pemikiran orang-orang hebat, dokter-dokter ini. Pikirkan juga positioning bapak-bapak dan ibu, supaya juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sisi, walaupun ngomong siap di penjara, aduh nggak enak penjara, nggak enak, udah tanya aja tuh walaupun Gus Nur juga nggak kapok kayak gitu ya, karena juga ada keyakinannya di situ ya,
sudahlah. Mungkin ada hal yang timbang-timbang lagi kehidupan yang lebih positif yang harus dilakukan, ataupun pekerjaan yang positif, ataupun aktivitas yang lebih positif lagi yang harus dilakukan. Tapi kalau kekeh pun, kami pun cuma hanya hablum minan nas ya, menyampaikan untuk orang-orang hebat ini. Dan syukur-syukur juga yang punya ijazah juga, syukur-syukur juga nanti apapun ya di pengadilan ya mbok ya, nanti kalaupun akan muaranya di situ ya tetap harus disampaikan, sehingga mereka tuh sama-sama legowo, sehingga menjadi pelajaran anak bangsa semuanya itu jauh lebih baik. Itu aja lah ya, semoga baik-baik saja negara ini, karena sudah di mana-mana pajak dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.